Salam sehat, jumpa lagi di channel Tanya Dokter Farhan. Video yang lalu kita sudah membicarakan tentang zat atau obat bila disalahgunakan bisa menyebabkan disfungsi ereksi atau gangguan ereksi. Ya, video kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan sederhana yang bisa kita lakukan untuk tahu apakah kita fungsi ereksinya baik atau tidak, ya. Dari sisi saraf atau dari sisi saluran darahnya. Kalau kita mau mengetahui saraf kita yang berhubungan dengan fungsi ereksi itu berjalan dengan baik, atau saluran darahnya itu yang berhubungan dengan fungsi ereksi berjalan dengan baik, itu ada dua pemeriksaan sederhana. Yang pertama yaitu BCR, ya. BCR, ya, bukan BCL, ya. Kalau BCL kan kita tahu, ya, itu penyanyi nasional kita yang cantik dan suaranya bagus, ya, Bunga Citra Lestari. Tapi ini BCR, yaitu bulbocavernosus reflex atau refleks bulbocavernosus. Apa itu bulbocavernosus reflex atau BCR? Yaitu suatu refleks yang ditimbulkan yang disebabkan oleh berfungsinya saraf spinal kita, ya. Kita ada saraf pusat, ada saraf tulang belakang, ya. Ini adanya keutuhan saraf tulang belakang kita yang namanya sakral 2 sampai sakral 4. Itu ada suatu sirkuit yang namanya bulbocavernosus reflex, yang artinya kalau fungsi ini ada, maka sistem saraf tepi masuk ke dalam sirkuit yang namanya refleks bulbocavernosus, kemudian dihantarkan ke saraf pusat, atau saraf pusat kemudian juga menghantarkan rangsangan atau impuls ke organ vital kita. Ini jadi baik, ya. Artinya kalau bulbocavernosus reflex ini baik, maka secara persarafan fungsi ereksi kita itu normal. Jelas, ya? Kalau kita mengalami disfungsi ereksi, apakah ini masalah saraf? Nanti kita cek. Kalau bulbocavernosusnya negatif atau lambat, maka kemungkinan masalah gangguan ereksi kita itu berhubungan dengan saraf. Caranya bagaimana? Caranya itu kalau penis tuh ada kepala penis tuh yang kayak helm itu. Nah, itu dipencet. Itu kalau pada laki-laki. Kalau pada perempuan itu klitoris, ya, yang seperti penis kecil itu dipencet ujungnya. Saat kita pencet, maka otot kelep luar anus kita bergerak, kontraksi, ya. Nah, caranya kalau kita di kamar mandi iseng-iseng aja, ya, ngecek. Tangan kiri memegang permukaan anus, ya. Kemudian tangan kanan memegang ujung penis kita. Kemudian kita pencet ujung penis atau klitoris itu, kita pencet gitu, maka permukaan anus kita akan bergerak. Nah, bareng. Saat ini dipencet, ini juga bergerak. Jadi begini, ya. Inilah yang disebut refleks bulbocavernosus atau refleks BCR atau BCR, ya. BCR, bulbocavernosus reflex, ya, bukan BCL, ya. Nanti dimarahi sama Mbak Bunga Citra Lestari, ya. BCR reflex, bulbocavernosus reflex, ya. Jadi kalau dipencet bergeraknya sama dengan gerakan anus saat mencet, itu normal. Yang tidak normal kalau ini dipencet, ini delay, ya, lambat, tek 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 tek, atau tidak keluar sama sekali, ya. Maka perlu berhubungan dengan dokter saraf, ya, untuk dicek lebih lanjut masalahnya, ya. Apakah faktor dari bawah ke sirkuit atau dari sirkuit refleks tadi ke atas atau sebaliknya, ya. Jadi nanti akan dicek oleh dokter saraf itu, yang kita sebut apakah ini ada gangguan lower motor neuron atau upper motor neuron. Tapi itu tidak perlu untuk
kita semua yang perlu, apakah saat dipencet penis, ujung penisnya, anusnya bergerak nggak? Ya, lubang anusnya ada gerakan dari otot klep anus luar ya. Itu yang pertama, yaitu BCR, bulbocavernosus reflex ya. Nah, yang kedua itu begini. Pada laki-laki kalau dia tidur rata-rata dia mengalami ereksi 5-6 kali. Luar biasa ya. Kalau tidur dia mengalami 5-6 kali. Cara ngetesnya bagaimana? Ya, cara ngetesnya gampang, tapi bukan suruh istrinya atau pasangannya suruh nungguin saat suaminya atau laki-lakinya itu tidur. Pasangannya suruh nungguin berapa kali dia ereksi ya. Ngantuk banget sepanjang malam hanya nungguin pasangannya ereksi apa enggak ya dalam keadaan tidur ya. Jadi yang jelas pada laki-laki itu kalau dia dalam keadaan tidur, entah laki-laki masih kecil atau dewasa atau sudah tua, itu dia mengalami ereksi saat tidur. Nah, yang normal itu rata-rata 5-6 kali ya. Ya, tadi itu pemeriksaannya ya nggak usah ditungguin, atau istrinya ikut tidur kadang-kadang megang penis suaminya atau pasangannya, ereksi enggak ya? Secara acak begitu ya. Nah, tidak perlu begitu. Jadi caranya yang paling gampang, kalau sekarang masih ada perangko ya, beli perangko 3 biji atau 4 biji yang masih jadi satu kesatuan. Nah, antara perangko dengan perangko yang lain itu kan ada lubang-lubang untuk kita menyobek ya. Ya, penis diblebeti, apa ya bahasa Jawa itu diblebeti, diselubungi, diselubungi dengan perangko ya. Kemudian kita lihat paginya ada robek enggak perangkonya. Kalau robek berarti malam tadi dia mengalami ereksi ya. Itu kalau pakai perangko. Nah, kalau pakai meterai ya sama caranya. Cuma meterai kan sekarang mahal, enggak 6.000 lagi. Ada 3.000, 6.000, sekarang 10.000. Kalau 10.000 kan mahal. Beli sisa-sisa materai yang masih ada di pasaran yang 3.000-an ya. 3.000 ada ya? Atau 6.000. 3 atau 4 sesuai besarnya penis, kemudian ditempelkan. Kalau pagi hari robek, putus, entah itu perangko, entah itu meterai, maka berarti kita mengalami ereksi pada malam hari waktu tidur, ya kan? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan fungsi saraf dan fungsi vaskuler atau saluran darah kita baik. Artinya, kalau tadi bulbocavernosus reflex, BCR-nya refleks ada, itu dari sisi saraf baik. Kalau kita melakukan yang namanya tes dengan perangko atau meterai atau apalah namanya ya, yang kita lilitkan, selubungkan ke penis kita, dan pagi hari robek pas titik-titik lubang di perangko dan meterai tadi, itu menunjukkan kita mengalami ereksi. Artinya fungsi saraf dan fungsi saluran darah kita itu baik. Berarti kalau kita mengalami hal-hal yang berkebalikan, berarti disfungsi ereksi kita bisa karena masalah saraf, bisa karena masalah saluran darah. Jelas ya? Jadi video kali ini yang pertama, saya mengajarkan bagaimana kita melihat fungsi saraf dan fungsi saluran darah yang hubungannya dengan ereksi kita ini baik dengan 2 cara, bulbocavernosus reflex atau BCR, dan juga yang namanya pemeriksaan dengan perangko atau meterai atau apa aja ya yang fungsinya seperti tadi. Karena pada umumnya laki-laki yang normal akan mengalami ereksi pada saat tidur rata-rata 5-6 kali. Saya sendiri ya sampai sekarang nggak ngitung ya apakah 5-6 kali atau 4 kali atau berapa kali ya. Tetapi yang jelas saya masih bisa ereksi ya. Kira-kira itu. Nanti kita akan membahas kalau terjadi disfungsi ereksi bagaimana penanganannya ya. Tapi yang jelas kita sudah secara dasar mengetahui apakah itu ereksi, disfungsi ereksi, bagaimana itu ereksi, bagaimana ngetesnya,
bagaimana ada hal-hal yang menyebabkan disfungsi ereksi. Video yang akan datang kita akan membahas tentang penanganan disfungsi ereksi ya.